Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka di channel Manja Videographer. Tentunya teman-teman masih membahas seputar get anxiety psikomatis. Seperti biasa teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel Bangka, langkah baiknya teman-teman untuk bantu subscribe dan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video Bangka dan menjadi penyemangat tersendiri buat Bangka berbagi sharing pengalaman mengenai get anxiety psikomatis. Di sini Bangka menjelaskan itu sesuai dengan yang Bangka alami, karena Bangka ini bukan ahli kesehatan atau ahli apa, tapi orang yang pernah menderita get anxiety psikomatis dan menanganinya gimana, dan berbagi kepada teman-teman agar teman-teman punya semangat, tetap semangat walaupun get anxiety psikomatis itu sebenarnya penyakit yang tidak berbahaya, tapi gangguan yang bikin kita jengkel. Ketika terjadi sensasi-sensasi itu akan menimbulkan pikiran kita itu yang negatif, teman-teman. Oke, kali ini di kesempatan yang ini sore nih jam 5, seperti biasa teman-teman, pasti teman-teman yang lagi mengalami gangguan get anxiety psikomatis ini jam-jamnya rawan nih, jam 5 teman-teman. Oleh karena itu Bangka menemani sedikit, ada waktu menemani teman-teman agar tetap setidaknya membuat teman-teman nyaman atau memberi motivasi teman-teman biar tetap semangat. Dulu Bangka seperti itu teman-teman, setiap sore itu rasanya kayak lemah, keliengan, takut, lemes, itu pasti muncul. Lama kelamaan badan kita menyesuaikan dan cara udah terbiasa teman-teman, nanti hilang sendiri teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, tidak berbahaya teman-teman. Tapi penyakit get anxiety psikomatis itu menjengkelkan ketika kita melakukan aktivitas, sensasinya muncul, nanti kita ngedown lagi. Disitulah teman-teman sebenarnya itu kuncinya butuh kesabaran, dan kita harus berpikir secara logis, masuk akal teman-teman. Harus ini kayak keliangan nih gimana ya, bisa teman-teman lihat di video-video Bangka sebelumnya. Keliangan itu tandanya kita kurang konsumsi air, gula gitu teman-teman. Oke, kalau di kesempatan hari ini Bangka akan membahas mengenai susah tidur teman-teman. Terbangun terus ketika kita tidur itu takut, perasaan takut itu selalu ada teman-teman. Takut kita besoknya itu tidak bangun lagi itu dulu awal-awal Bangka pun heran kenapa kok bisa takut gitu. Itu ya kalau secara logika ya gitulah, timbul dari perasaan kita nggak enak, dari asam lambung kita naik, nanti menimbulkan perasaan yang tidak enak. Di situ teman-teman, jadi kita waktu mau memejamkan mata itu takutnya besok tidak bangun lagi, pikiran kita negatif, seperti itu teman-teman. Gimana cara Bangka biar agar bisa tidur tidak terbangun itu? Yang pertama-tama Bangka lakukan itu yaitu kita harus menenangkan pikiran teman-teman. Kalau kita takut mati itu sebenarnya teman-teman, kita itu masih banyak manusia itu masih banyak kesalahan gitu teman-teman. Teman-teman yang bisa teman-teman lakukan ya kita harus pasrah, berserah diri teman-teman. Semua yang hidup pasti kan akan merasakan kematian teman-teman. Disitulah sebenarnya teman-teman nggak perlu cemas atau nggak perlu khawatir. Itu emang sensasi yang ditimbulkan dari asam lambung, itu emang penyakit. Udah Bangka berkali-kali bilang, penyakit get anxiety psikomatis itu penyakit yang beda dari yang lain teman-teman. Jadi cara menanganinya teman-teman cukup sabar dan ya harus gimana ya harus kita jalani teman-teman. Kalau nggak kita jalani ya akan begitu saja, akan bertahun-tahun nggak akan sembuh teman-teman. Kita nikmati aja sensasinya, walaupun terkadang dada sesak, terus badan meriang nggak enak, nanti itu sensasinya nggak lama teman-teman. Itu ya bentuk kita, kan manusia itu kadang gini, moodnya kan naik turun juga teman-teman. Jadi kadar gula darah itu kan akan naik turun. Nah sesuai gitulah teman-teman. Kalau udah sore kita kan beraktivitas teman-teman, nah itu kan membutuhkan energi. Jadi kita harus berpikir secara logis teman-teman. Nah di situ jangan teman-teman berpikiran yang lain, nanti kayak menerka itu nggak boleh teman-teman. Di situ malah mempengaruhi pikiran kita lagi, nanti ngedrop lagi, keringat dingin lagi. Harus tanamkan di diri teman-teman itu ini penyakit ya
penyakit biasa yang harus butuh penanganan atau butuh action dari teman-teman. Caranya gimana ya, kayak gitu teman-teman. Oke, kembali lagi yang di topik utama yang susah tidur. Bangka lakukan caranya itu kita tuh Bangka lakukan waktu tidur itu awal-awal dulu ya teman-teman. Jam 8 malam itu udah tidur itu teman-teman. Karena apa? Karena parah-parahnya itu badan tuh lemes gitu. Nanti mau tidur Bangka paksakan tidur, terus melihat video seperti ini ya kan, sambil ketiduran kayak gitu teman-teman. Kok bisa teman-teman putar ulang-ulang terus video-video kayak seperti ini teman-teman. Nanti lelah itu lama-lama kita tidur, nggak tanpa sadar kita tidur. Karena tidur itu nggak bisa dipaksa teman-teman, harus alami ya. Seperti itulah teman-teman. Teman-teman bisa lakukan yaitu mendengar video-video hipnoterapi. Kan banyak video-video hipnoterapi itu teman-teman. Bisa teman-teman dengerin. Enaknya tuh dengerin, kalau Bangka didengerin gitu kan, disetel aja. Nanti lama-lama mata lelah, langsung tiba-tiba udah ketiduran teman-teman. Udah tiba-tiba nanti kita terbangun itu pas asam lambung kita itu naik lagi ya teman-teman. Caranya gimana biar tidak naik itu, Bangka pakai bantal itu agak-agak 3 biji teman-teman. Awal-awalnya dulu kan pertama belum tahu gitu kan, tidur kok sering terbangun jam 2. Ternyata itu asam lambung kita kalau kita tidur terlentang itu nanti dia naik ke atas teman-teman. Karena otot esofagus kita belum normal, itulah teman-teman yang bikin nanti waktu bangun itu badan ngilu lagi, nyeri, terus di kepala itu rasanya berat, sakit nih tuh pagi-pagi di situ teman-teman. Efek juga kurang tidur, teman-teman yang susah tidur nanti bangun waktu pagi-pagi pasti lemas teman-teman. Orang normal pun seperti itu teman-teman sebenarnya. Waktu dulu Bangka masih normal-normal kan, kurang tidur kan sering begadang ini teman-teman. Awalnya dulu kan sering begadang ya. Waktu kita bangun pagi-pagi kurang tidur kan, nanti kan kepala itu pusing. Tapi karena kita tidak disertai kecemasan berlebihan, jadi biasa aja nanti pusing. Pusing ini kurang tidur. Tapi kalau buat kita yang mengalami gut anxiety psikomatis dengan kecemasan berlebihan itu teman-teman, itu mikirnya lain. Waduh, ini sakit kenapa ya kan? Makanya dibilang, waduh, apakah ini otot kita belakang kepala kita ini ada masalah kayak gitu teman-teman. Terlalu kecemasan berlebihan kita itu teman-teman sebenarnya. Jadi di sini Bangka menekankan buat teman-teman harus berpikir secara logika. Sakit ini itu disebabkan oleh gut anxiety psikomatis kita teman-teman, kecemasan kita sebenarnya teman-teman. Ya kan Bangka udah berulang kali ceritakan gut anxiety psikomatis ini kan penyakit yang beda dengan yang lainnya teman-teman. Selalu Bangka tekankan di itu teman-teman. Jadi kita ya jalani saja, walaupun sensasinya itu tidak enak. Emang tidak enak teman-teman, itu Bangka rasakan tiap hari teman-teman. Makanya teman-teman tenang aja, Bangka juga merasakan, semua di luar sana pun merasakan. Jadi jangan khawatir, kalian tidak sendirian teman-teman. Biasanya kalau kita lagi mengalami itu kan rasanya kayak, apakah penyakit kita itu beda, padahal semua orang mengalami teman-teman. Jadi teman-teman tenang aja, tetaplah berdoa, ya itulah teman-teman. Tetap jalankan 3P, PR-nya teman-teman. 3PR itu penting teman-teman. Pola pikir, pola hidup, terus pola makan, religiusnya teman-teman, biar untuk ketenangan teman-teman, agar tidak segala penyakit datangnya kan udah Bangka berulang kali sampaikan kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hidup kita kan kurang teratur kemarin, masih berantakan ya, makanya dikasih penyakit yang atau gangguan yang seperti ini tuh. Sebenarnya kita tuh beruntung teman-teman. Karena apa? Secara tidak sadar kita itu berubah, pola pikir kita itu harus kita rubah. Nanti kalau masih gitu ya gitu terus teman-teman. Jadi ya bersyukur teman-teman, bagi kita yang menderita gut anxiety psikomatis ini harus bersyukur teman-teman. Oke lah, cukup sekian ya teman-teman video dari Bangka, supaya bisa sedikitnya membantu teman-teman ya kan, untuk mengurangi kecemasan teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar teman-teman. Kalau bisa Bangka jawab, pasti Bangka jawab. Bangka kasih solusinya gimana. Semoga teman-teman yang lagi menjalani atau lagi parah-parahnya
akan diberikan kesembuhan pasti teman-teman. Itu tenang saja dulu, Bangka seperti itu. Seperti ini bisa kemana-mana lagi ya, walaupun sensasi masih Bangka rasakan. Terkadang walaupun beraktivitas itu ya lama-lama nanti cuek sendiri teman-teman, walaupun perasaan tidak nyaman itu ada. Mood kadang kan moodnya itu hilang, itu pasti ya hilang waktu kita lagi nggak mood. Itu nanti ada ya secuil dua cuil gitu, kayak mencolek-colek. Itu wajar teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, semoga cepat sembuh ya teman-teman. Tetap semangat pokoknya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.